Tanaman hias aglonema. Aglonema, misalnya suksom jaipong, red cochin, venus, red dan jamani dan lainnya, memang tanaman hias yang amat indah. Warna-warni dan motif daunnya sungguh sangat menakjubkan. Siapapun memandangnya akan terpesona. Akan tetapi, jika Anda salah dalam merawat, lenyaplah keindahan dari pandangan mata. Warna daun bisa jadi pudar, tak berkilau, menguning, layu, dan sampai resiko paling buruk. Inilah 5 kesalahan yang sering dilakukan, terutama oleh pemula, dalam merawat tanaman dengan julukan Sri Rezeki ini. Ingat, yang nomor 5 adalah kesalahan yang paling beresiko tinggi dalam merawat aglonema. Pertama, menyiram aglonema setiap hari. Tidak keliru sebetulnya menyiram tanaman hias aglonema, karena tanaman ini juga butuh air untuk hidupnya. Tapi, terlalu sering menyiramnya, apalagi setiap hari dengan air yang berlebihan, merupakan cara yang salah dalam merawat aglonema. Sebab, media tanam yang selalu basah, tanaman aglonema berpotensi busuk akar dan layu. Karena itu, atur waktu penyiraman, misalnya 3-4 hari sekali, atau sesuaikan dengan kelembaban media tanam. Kedua, meletakkan han merawat. Yang kedua adalah meletakkan aglonema matahari langsung dengan intensitas sinar yang tinggi dari pagi sampai sore hari. Tujuannya bagus, agar aglonema mendapatkan cahaya, sehingga fotosintesa berlangsung dengan baik. Akan tetapi, terkena sinar matahari langsung, akan membuat tanaman ini terganggu, daunnya terbakar, tumbuh kerdil, sulit berkembang, dan tentu saja keindahan warnanya hilang. Karena itu, letakkan pada tempat yang mendapat sinar matahari tidak langsung, seperti di bawah pohon yang rindang, atau sejenisnya. Ketiga, memupuk dengan pupuk kandang yang belum. Ketidakpahaman dengan pupuk kandang, sering sekali membuat pemula menambah pupuk kandang belum matang, baik ketika membuat media tanam, maupun saat menambah pupuk susulan ke dalam media tumbuh aglonema. Pupuk kandang yang belum matang, masih mirip-mirip kotoran ternak segar, seperti bau dan warnanya. Meskipun telah dicampur dengan sekam padi, tetap saja belum terurai sempurna. Pupuk kandang yang belum matang, mengandung bahan organik tinggi dan zat beracun bagi tanaman. Penambahan pupuk ini bisa berdampak buruk, karena berkembangnya nematode atau cacing-cacing kecil dalam media tanam, yang merusak akar aglonema, suhu media tanam meningkat, dan penyerapan unsur hara pun terganggu. Solusinya, gunakanlah pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Cirinya remah, bentuk dan warna menyerupai tanah dan tidak berbau busuk. Kesalahan yang keempat, terlalu sering mengganti pot. Ternyata, terlalu sering mengganti pot tidak bagus untuk pertumbuhan aglonema. Meskipun tujuannya agar tampil lebih menarik, namun tetap saja itu kurang tepat dalam merawat aglonema. Sebab, dengan seringnya gonta-ganti pot, dapat mengganggu dan merusak perakaran tanaman. Dengan terganggunya akar, maka aglonema yang Anda tanam akan sulit tumbuh dan berkembang. Karena itu, sebelum Anda menanam aglonema ke dalam pot, pastikan pot yang Anda pilih sudah sesuai dengan model dan ukurannya. Kelima, atau yang terakhir, tidak menggunakan pelindung atau naungan. Meletakkan aglonema pada tempat terbuka, tanpa pelindung, merupakan cara yang kurang tepat dalam memelihara aglonema. Bahkan, ini paling fatal atau tinggi resikonya.
Aglonema tanpa pelindung atau naungan, berpotensi akan sering diguyur hujan deras dan diterpa angin kencang. Kalau itu sempat terjadi, maka batang aglonema akan menjadi busuk, mungkin patah, dan daunnya pun rusak. Solusinya, jika mau aglonema yang Anda tanam tetap tumbuh subur dan terlihat cantik, gunakan naungan. Untuk pelindung, bisa berupa paranet atau bahan lainnya yang dapat melindungi aglonema dari hujan deras, angin kencang, dan juga teriknya sinar matahari. Itulah 5 kesalahan merawat aglonema. Jika ingin tumbuh subur, cepat tumbuh tunas, atau anakan, dan daunnya berkilau serta menawan, hindari 5 hal tersebut.